Hiswana Migas Kabupaten Garut pastikan persediaan BBM dan gas LPG pasti aman untuk libur Natal dan Tahun Baru. Ketua Hiswana Migas DPC Garut melalui juru bicara Hiswana Migas, Epi Hartaz Alpian mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Garut dan stakeholder terkait mengenai kesiapan Natal dan Tahun Baru dipastikan aman untuk BBM dan gas LPG di Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya, saya sudah terhubung di luar studio dengan Epi Hartaz Alpian, juru bicara dari Hiswana Migas Kabupaten Garut. Kang Epi, menjelang Natal dan Tahun Baru, apa yang sudah dipersiapkan oleh Hiswana Migas Kabupaten Garut? Baik, terima kasih Om Denny ya dari Garut 60 detik ya. Hiswana Migas ini insya Allah siap dalam menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru 2021-2022 ya. Perlu diketahui anggota Hiswana Migas ini yang kami siapkan ini terdiri dari agen LPG 3 kg subsidi itu sebanyak 40 agen. Jumlah agen NPSO atau non subsidi itu ada 5 agen. Untuk SPBE ada 6. Untuk SPBU ada 27 dan untuk Pertasop atau POM mininya Pertamina itu ada 10 ya. Target LPG 3 kg untuk Kabupaten Garut ini 1 tahun 19 juta tabung. Untuk 1 tahun nih, 1 bulan 1,7 juta tabung dan hariannya itu 65.000 tabung per hari distribusi LPG 3 kg. Sedangkan untuk dalam menghadapi tahun baru ini dari Pertamina itu ada alokasi penambahan itu sebanyak 40 LO persis di tanggal 25 hari Natalnya ya. Itu 40 LO kalau dijumlahkan dalam bentuk tabung itu diperkirakan 22.800 tabung penambahannya. Jadi kalau kita biasa sehari-hari 65.000 tabung itu menjadi 86.800 tabung per hari pada tanggal 25 Desember. Seperti apa Kang Epi regulasi pendistribusian LPG gas 3 kilo agar masyarakat yang menyaksikan paham Kang Epi? Jadi gini ya, untuk regulasi dari pemerintah ini yang perlu diketahui ini, pertama pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pelaku distribusi. Dari Pertamina menunjuk agen dan agen menunjuk pangkalan. Sudah stop sampai di pangkalan itu kewenangan pemerintah. Di luar dari pangkalan itu ke bawahnya itu ada harga eceran. Jadi kalau ada eceran itu sudah di luar tanggung jawab kita ya, karena memang regulasinya sampai dengan pangkalan. Nah di pangkalan ada yang mahal, ada yang setengah mahal dan lain sebagainya. Itu mungkin lihat dari jarak jangkau mereka membeli dari pangkalan. Misalkan pangkalan dari pedagang ke pangkalan itu 10 atau 20 kilo itu akan berbeda ketika pedagang ada di 2 kilo atau 3 kilo terhadap pangkalan. Karena itu sudah nilainya bisnis, tapi itu sudah di luar kita. Itu sudah harus saling koreksi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Untuk stok BBM dan gas LPG di Kabupaten Garut untuk Natal dan Tahun Baru, apakah sudah aman, Kang Epi? Kalau untuk stok sudah diulas. Untuk stok tahun baru ini, kita berangkatnya dulu dari stok reguler atau stok harian ya. Jadi jumlah stok harian kita itu 65.000 tabung yang didistribusikan ke 1.300 pangkalan di Kabupaten Garut. 1.300 atau 1.400 lah, sekitaran segitu. Itu jumlah pangkalan itu 1.400 pangkalan ya. Itu jumlah distribusi per harinya itu 65.000 tabung. Nah untuk di Natal ini bukan 65.000 tabung lagi, karena ada extra dropping atau fakultatif dari Pertamina ini full 40 LO, 40 truk ya. Kalau kita jumlahkan 40 LO ini kurang lebihnya adalah 22.800 tabung. Jadi di Natal ini penambahannya dari 65.000 ditambah 22.000 menjadi 86.800 tabung per hari pada tanggal 25.
Jadi kenaikannya itu 22.000 tabung. Jadi kalau perhitungan seperti itu tidak mungkin ada kelangkaan. Closing statement, pertanyaan penutup Kang Epi. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Hiswana Migas untuk masyarakat Kabupaten Garut. Silahkan Kang Epi. Yang pertama untuk teman-teman yang atau masyarakat Kabupaten Garut, apabila misalkan kita tabung gas susah didapat di daerahnya, ada alternatif lain, yaitu kita menyediakan bright gas shipping ya, bukan si melon tapi shipping, mulai dari harga dari 5,5 kg, ada yang 12 kg, ada yang 50 kg. Itu sebagai alternatif kalau misalkan LPG 3 kg agak susah didapat di daerah itu. Jadi kita move on atau beralih ke bright gas. Itu satu. Yang kedua, kita harus bisa menjaga keamanan. Karena banyaknya itu terjadi kecelakaan dan kebakaran akibat tabung gas itu karena keteledoran daripada masyarakat itu sendiri. Pertama, dia harus menjaga kompornya, memeriksa kompornya, membersihkan selangnya, mengontrol bagaimana selang masuk di regulator dan di tabung. Yang terakhir, itu di dapur ini harus ada jendela atau sirkulasi udara yang bagus, karena itu yang bisa mengamankan kita dari kecelakaan LPG. Seperti itu, Om Denny.